Haleluya, salam bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat siang hari ini atas kebaikan Tuhan bagi kami setiap umat-umat yang percaya. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan, berkati yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada siang hari ini, bahkan yang kami sampaikan, dapat memberkati kami, dapat membuat kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan berkati juga yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Salam bagi kita semuanya Bapak Ibu. Senang sekali saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, dan terima kasih kepada hambanya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Saya juga bersyukur kepada Tuhan, saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara semuanya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Fikri Hatil Hagu. Haleluya. Langsung saja kita buka Alkitab kita buat siang hari ini yang terambil di dalam kitab Lukas, di dalam Perjanjian Baru, kitab Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-24. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-24 dengan judul perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Sama-sama kita bacakan Bapak Ibu. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi milikku, yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Selanjutnya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Selanjutnya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan ayahnya. Ia berlari mendapat dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat ke-22, tetapi ayah itu berkata kepadanya, hamba-hambanya, dekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan bersukacita. Ayat ke-24, sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Sebegitu banyaknya kita membacakan firman Tuhan pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Ini adalah suatu perumpamaan tentang anak yang hilang, yang dimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini ditunjukkannya kepada para ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Dan bukan hanya ini perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus,
Di ayat-ayat yang sebelumnya kita telah melihat di mana di situ perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang juga. Dan ini adalah suatu perumpamaan yang kita bahas pada siang hari ini, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Ini adalah suatu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai gambaran bukti kebesaran kasih Allah kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kita masuk ke latar belakang nats ini, saudaraku. Ini berbicara ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat, tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus suka bergaul, suka bersama-sama dengan orang-orang Farisi atau ahli Taurat, sehingga timbullah kebencian bagi orang-orang Farisi atau ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka berusaha mencari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam nats ini kita belajar ada 3 tokoh. Yang pertama yaitu ayah. Yang kedua, yang ayah digambarkan sebagai bapa di surga atau Allah, sedangkan anak yang sulung digambarkan sebagai orang Farisi atau ahli Taurat, sedangkan anak bungsu digambarkan sebagai orang-orang berdosa atau pungut cukai. Saudaraku yang terkasih, kita masuk ke dalam tema firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Saya memberikan satu tema buat kita. Temanya yaitu Kristen yang dipulihkan. Ini adalah suatu tema buat kita, yaitu Kristen yang dipulihkan. Kita masuk dalam pengertiannya. Saudara-saudara yang terkasih, arti dari kata pemulihan. Pemulihan diartikan sebagai pembaharuan atau memperbaiki. Jadi pengertian dari Kristen yang dipulihkan yaitu orang-orang Kristen yang diperbaharui atau yang diperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi lebih layak lagi kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebagai renungan buat kita pada siang hari ini, pertanyaannya, mengapa kita harus dipulihkan? Mengapa saudara dipulihkan dan mengapa saya harus dipulihkan? Saudaraku yang terkasih, kita masuk ke dalam poin yang pertama. Mohon dengarkan. Haleluya. Karena kita telah menjauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus dipulihkan. Karena saya dan saudara telah menjauh daripada Tuhan. Apa yang menyebabkan kita menjauh daripada Tuhan? Yaitu pertama, harta. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12, kata yang bungsu kepada ayah, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini adalah suatu penyebab mengapa kita menjauh daripada Tuhan, karena harta. Seperti anak si bungsu ini, itulah yang menyebabkan dia menjauh daripada ayahnya, yaitu karena harta. Harta bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi harta berbicara tentang banyak hal, tentang apa yang kita punya, kekayaan keluarga kita. Itu pengertian dari harta, bukan hanya mata uang saja. Nah, saudaraku yang terkasih, ini adalah suatu di mana penyebab mengapa kita menjauh daripada Tuhan. Mungkin kita lebih suka tertarik kepada harta daripada tertarik kepada Tuhan. Yang kedua penyebabnya yaitu karena salah pergaulan. Ya. Itulah yang salah satu yang menyebabkan kita menjauh daripada Tuhan, yaitu karena salah pergaulan. Ada banyak anak-anak muda Kristen, orang-orang Kristen saat ini menjauh daripada Tuhan disebabkan karena salah pergaulan. Dia bergaul di luar sana kepada orang-orang yang bersikap atau berperilaku duniawi, tidak berperilaku rohani seperti orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah suatu
penyebab mengapa kita menjauh daripada Tuhan karena kita salah bergaul. Ya, salah bergaul. Seperti anak muda ini, dia berfoya-foya di luar sana. Kalau kita bacakan di ayat yang ke-13, ya, itulah yang menyebabkan si bungsu ini menjauh daripada orang tuanya, menjauh daripada bapaknya, yaitu karena dia udah salah bergaul kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Begitu juga kita orang-orang Kristen. Kadang-kadang kita salah bergaul kepada orang-orang. Ya. Kita tidak melihat dulu bagaimana perilaku, sikap, perbuatan orang tersebut. Sehingga akhirnya nanti bisa kita salah bergaul. Tetapi kita diajarkan di sini, saya mengajak saudara dan saya supaya kita jangan salah bergaul. Kita memilih mana yang baik, orang-orang yang pantas kita bergaul, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang yang rajin beribadah kepada Tuhan. Disitulah kita bergaul supaya nantinya hidup kita dapat diperbaiki, dapat diperbaharui menjadi baru. Yang percaya katakan amin. Baik, yang kedua, saudaraku yang terkasih, yang kedua, mengapa kita harus dipulihkan? Yang kedua, bagaimana menjadi Kristen yang dipulihkan? Ya. Pertanyaan yang keduanya, bagaimana kita menjadi Kristen yang dipulihkan? Yang pertama, perhatikan, sadar siapa Bapa kita. Itulah bagaimana kita menjadi Kristen yang dipulihkan. Kita sadar siapa Bapa kita. Seperti yang dituliskan di ayat yang ke-17, si anak bungsu ini baru dia menyadari siapa bapaknya. Kalau kita baca, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Anak si bungsu ini baru dia menyadari. Ya, baru dia menyadari setelah ia merasakan kelaparan. Ya. Sebelumnya, ketika ia berada kepada orang tuanya, berada di samping keluarganya, dia tidak pernah merasakan kelaparan. Tetapi karena dia sudah keluar dari keluarganya, rumah tangganya, dia salah bergaulan di luar sana, sehingga ia merasakan kelaparan karena dia sudah menghanguskan seluruh harta yang telah diberikan kepadanya, sehingga ia baru menyadari betapa sulitnya apa yang dihadapinya saat itu. Nah, begitu juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baru kita harus sadar, ya, kita harus sadar kalau jika saudara dan saya sudah berbuat kesalahan, ya, baru timbul punya kesadaran. Karena sering pepatah berkata, penyesalan selalu datang terlambat. Jadi sebelum penyesalan itu terjadi, saudara, mari kita perbaiki hati kita, kita sadari, ya, supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya saya dan saudara dipulihkan kembali, ya, diperbaharui, diperbaiki, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan, sehingga kita boleh disebut anak-anak Bapa di surga. Selanjutnya, bagaimana menjadi Kristen yang dipulihkan? Itu sadar akan dosa. Saudaraku yang terkasih, ya, ini adalah suatu poin di mana jika kita orang-orang Kristen mau dipulihkan, kita harus menyadari akan dosa-dosa kita, akan perbuatan-perbuatan yang telah kita perbuat kepada Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Di ayat yang ke-18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jika kita menyadari dosa yang telah kita perbuat, kita harus jujur kepada Tuhan. Kita harus sadar diri, bahkan mau merendahkan diri kepada Tuhan. Kita harus menyadari betapa besarnya dosa yang kita perbuat, dan kita harus berkata kepada Bapa. Kita harus berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kita harus menyadari kesalahan kita. Kita harus menyadari perbuatan dosa yang telah kita perbuat, dan kita harus bertindak untuk berubah. Amin.
Baik, selanjutnya. Saudaraku yang terkasih, bila saudara ingin menjadi orang-orang yang dipulihkan, bila saudara ingin menjadi orang-orang yang diperbaharui, diperbaiki, mari kita baca ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Ini adalah suatu poin-poin yang terakhir bagi kita, yaitu di sini dikatakan, tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sebelilah dia, dan marilah kita makan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka ria. Ketika kita merasakan pemulihan, ketika kita diperbaharui, ketika kita diperbaiki oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga Allah di surga merasa bersukaria. Kenapa saudaraku? Karena satu orang diselamatkan, satu orang ditobatkan, ya, betapa berharga di mata Tuhan. Begitu juga kita orang-orang Kristen saat ini. Jika kita mau berubah, jika kita mau dipulihkan, jika kita mau mengakui dosa kita, kita mau supaya kita diperbaharui, supaya hidup kita diperbaharui, mari kita bertobat, menyadari kesalahan kita. Seperti anak si bungsu ini, dia baru sadar keadaannya, dan dia langsung bertindak, bertobat dan kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa. Begitu juga kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagai pesan yang terakhir yang saya sampaikan pada siang hari ini, jika Anda mau dipulihkan, jika Anda mau diperbaharui, mari kembalilah kepada Bapa di surga, kembalilah kepada Allah, supaya hidup Anda diperbaharui. Tinggalkan kebiasaan lama dan pandanglah masa depan untuk lebih baik lagi. Berubah. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat siang hari ini, yang sangat singkat. Biarlah firman Tuhan ini semoga memberkati saya dan saudara. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Buatlah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada siang hari ini. Biarlah setiap orang-orang yang mendengarkan Tuhan dapat diberkati dan dapat diperbaharui. Dapat kami menjadi orang-orang Kristen yang dipulihkan dan diperbaharui kembali. Sehingga kami boleh layak kepada Tuhan. Sehingga kami boleh dikatakan sebagai anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.